Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada adik-adik kelas 9 Madrasah Sanawiyah yang alhamdulillah pada kali ini kita masih diberi kesempatan untuk bisa belajar bersama. Semoga adik-adik semua dalam keadaan sehat selalu dan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Sebelum kita mulai pembelajaran pada kali ini, langkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu dengan membaca Fatihah. Juga kirim doa kepada guru-guru kita, semoga saja kita mendapatkan ilmu yang manfaat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Oke, alhamdulillah. Marilah kita mulai pembelajaran pada hari ini, yang mana pada hari ini kita akan mempelajari tentang mabadi ghaira ummah. Pasti kita bertanya-tanya, mabadi ghaira ummah itu apa? Pasti dalam benak kita berpikir, apa sih mabadi ghaira ummah? Kok saya baru dengar? Sebelumnya akan kakak tampilkan beberapa gambar. Yang pertama ada gambar orang menolak suap, mau dikasih uang tapi nggak mau. Terus yang kedua ada gambar gotong royong, masyarakat yang bergotong royong. Lalu yang ketiga ada gambar orang yang menolong, jadi orang yang saling tolong menolong, orang yang dalam kesusahan dia menolong begitu ya. Nah, kira-kira apa yang ada di benak kita ketika kita melihat gambar tersebut? Apa sih analisa kita tentang gambar itu? Maksudnya apa? Nah, pada kali ini kita akan mempelajari tentang mabadi' ghaira ummah. Yang pertama harus kita ketahui adalah apa sih pengertian mabadi' ghaira ummah, begitu ya. Oke, kita lihat langsung pengertian mabadi' ghaira ummah. Mabadi' ghaira ummah artinya langkah-langkah awal menuju terwujudnya umat yang ideal, seperti yang dicita-citakan. Langkah-langkah itu adalah perilaku akhlak yang baik yang diharapkan dimiliki oleh NU dan kaum Nahdiyin. Maksudnya kaum NU, orang-orang Nahdiyin itu mengharapkan, atau NU sendiri itu mengharapkan orang-orang NU itu memiliki perilaku akhlak yang baik. Nah, mabadi' ghaira ummah merupakan langkah awal pembentukan umat terbaik. Ghaira ummah, nah, mabadi' itu awal, ghaira ummah itu umat terbaik. Nah, yaitu suatu umat yang mampu melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar. Nah, NU berharap orang-orang NU sendiri pada khususnya itu bisa melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar, tapi dengan cara yang ma'ruf. Nah, bukan melaksanakan amar ma'ruf tapi dengan cara yang mungkar atau dengan cara yang kasar. Nah, tapi dengan cara yang ma'ruf. Bil hikmah, kita kembali kepada bil hikmah. Nah, dengan kasih sayang, dengan keramahan, begitu. Kita menegakkan kemakrufan tapi dengan cara yang ma'ruf, dengan suri tauladan yang baik, dan mencegah kemungkaran juga dengan cara yang baik, bil hikmah. Mabadi' ghaira ummah itu sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-Imran ayat 110 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi wa ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah
Walau amana ahlul kitab lakana khairul lahum minhumul mu'minuna wa aktsaruhumul fasiqun. Yang artinya, kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah. Sekiranya ahli kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka di antara mereka yang beriman, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik. Jadi gerakan khairu ummah atau prinsip khairu ummah itu merupakan gerakan amar ma'ruf nahi mungkar, tapi dengan cara yang baik. Gerakan untuk menciptakan umat yang ideal, gerakan untuk menciptakan umat yang baik dengan pegangan amar ma'ruf nahi mungkar, tapi dengan cara yang baik, begitu maksudnya. Nah, sejak kapan sih ada gerakan khairu ummah? Gerakan mabadi khairu ummah itu sudah dilakukan oleh NU atau Nahdlatul Ulama sejak tahun 1935. Pada waktu itu, gerakan mabadi khairu ummah diarahkan kepada penggalangan warga untuk mendukung program pembangunan ekonomi NU. Mabadi khairu ummah itu dilakukan oleh NU sejak tahun 1935, artinya sudah lama sekali ya, sudah lama dicetuskan oleh NU. Nah sekarang sejarah perumusan mabadi khairu ummah, kapan sih ada mabadi khairu ummah sejarahnya? Sejarah perumusan mabadi khairu ummah. Islam merupakan akhlakul karimah, budi pekerti yang mulia pada tempat yang sangat tinggi. Seakan-akan Rasulullah SAW diutus hanya untuk membina akhlak yang mulia. Pembinaan akhlak di kalangan NU dilakukan dalam semua kegiatan organisasi dan kemasyarakatan, termasuk dalam kegiatan peribadahan. Tidak hanya dengan nasihat-nasihat, tetapi juga langsung dilakukan dengan perbuatan seperti gotong royong, mendirikan madrasah, masjid, jembatan desa, takjiah, tahlil, dakwah, dan lain sebagainya. Sementara itu, kebutuhan utama NU akhir-akhir ini semakin berkembang, sesuai dengan perkembangan NU sebagai satu organisasi massa yang besar. Organisasi massa yang besar itu NU. Meskipun tingkat perekat budaya di antara warga NU tinggi, kita melihat kenyataan tentang lambannya proses pembangunan tata organisasi. Hampir di semua tingkat kepengurusan, pelaksanaan program masih terlihat kelemahan manajemen sebagai masalah serius, menyongsong tugas-tugas berat di masa mendatang. Persoalan pembinaan taat organisasi ini perlu ditangani. Nahdlatul Ulama juga melakukan kegiatan pembinaan akhlak dengan menanamkan serangkai akhlak yang disebut mabadi khairu ummah. Nah, jadi mabadi khairu ummah itu fungsinya adalah kegiatan pembinaan akhlak gitu ya, dengan menanamkan nilai-nilai akhlak gitu ya. Itu mabadi khairu ummah. Itu terjadi pada zaman kepemimpinan Kiai Haji Mahfud Siddiq. Pada waktu itu, mabadi khairu ummah baru terdiri dari 3 butir, yaitu as-sidqu, al-amanah, dan at-ta'awun. Nah, pada Munas Alim Ulama NU di Lampung tahun 1992, 3 butir itu ditambah dengan 2 butir lagi. Jadi awalnya adalah 3, setelah Munas Alim Ulama di NU pada tahun 1992 ditambah 2 poin lagi, yaitu al-adalah dan al-istiqomah. Nah, juga ada informasi yang menyebutkan bahwa butir kedua adalah al-wafa'u bil ahdi, yang artinya tepat janji gitu. Mabadi khairu ummah dikampanyekan NU karena didorong oleh keinginan meningkatkan kualitas sumber daya manusia NU, terutama dalam bidang perekonomian yang terbelakang jauh. Nah, karena dari 3 itu ditambah 2 poin, maka menjadi mabadi khamsah. Nah,
Jadi yang semula mabadi khaira ummah hanya 3 butir nilai utama, yaitu asyidku, al-amanah, al-wafa bil ahdi, dan at-ta'awun. Ulangi, semula yang khaira ummah hanya 3 butir nilai, yaitu asyidku, al-amanah, wal-wafa bil ahdi, dan at-ta'awun. Untuk menjawab tuntunnya zaman dan timbulnya berbagai macam perubahan, maka perlu ditambahkan butir-butir baru sebagai pelengkap. Butir-butir tambahan itu disepakati dalam Munas Alim Ulama di Bandar Lampung tanggal 21 sampai 25 Januari 1992, yaitu Al-Adalah dan Al-Istiqomah. Dengan demikian, gerakan Mabadi Khairumah NU saat ini terdiri atas 5 butir nilai terpuji yang dapat pula disebut Al-Mabadi Al-Khamsah. Nah, terus apa sih maksud dari Al-Mabadi Al-Khamsah? Apa saja pengertiannya? Yang pertama adalah as-sidqu. As-sidqu yang artinya kejujuran atau kebenaran, kesungguhan dan keterbukaan. Orangnya jujur, mengikuti akhlak Rasulullah, selalu jujur. Artinya seperti tadi dari gambar pertama yang kita lihat, tidak mau menerima suap. Nah, itu berarti jujur. Orangnya jujur, terus dia sungguh-sungguh, dan keterbukaan. Artinya ya dia nggak mau bohong, apa adanya gitu. Lalu al-amanah wal wafa bil ahdi, dapat dipercaya, setia, dan tepat janji. Orangnya dapat dipercaya, kalau diamanahin bisa dipercaya. Orangnya setia, nggak munafik, misalnya nggak mengecewakan dari belakang. Orangnya selalu setia. Ketika diberi amanah, dia berkhidmah sungguh-sungguh dan tidak melalaikan amanahnya, dan dia selalu menepati janji. Ketika dia berjanji, dia selalu menepati. Lalu yang ketiga adalah al-adalah, bersikap adil, objektif, tidak memihak, dan taat asas peraturan. Poin ketiga yang harus dimiliki itu al-adalah, artinya kita harus adil. Adil itu apa sih? Menempatkan sesuatu pada tempatnya. Artinya pertama kali kita harus belajar adil itu dengan diri sendiri. Adilkah kita dengan diri sendiri? Setelah kita belajar adil terhadap diri sendiri, maka kita bisa adil terhadap yang lain. Contohnya adil terhadap diri sendiri bagaimana? Kapan waktunya belajar? Kapan waktunya sekolah? Kapan waktunya istirahat? Kapan waktunya makan? Begitu ya. Nah, objektif, tidak memihak. Tidak memihak di sini adalah ketika kita diberikan sesuatu, dua pilihan. Misalnya kita berada di tengah-tengah adanya keributan. Ketika kita ingin mendamaikan, kita tidak boleh memihak. Kita harus objektif, kita harus tengah-tengah. Ketika kita menjadi orang besar, ketika kita menjadi seorang guru, menilai, kita tidak boleh pilih kasih. Begitu ya. Ketika kita mengajar, kita tidak boleh pilih kasih. Semua murid kita itu adalah anak kita semua, jadi harus adil, objektif, nggak memihak. Mentang-mentang itu anaknya si A, kita lebih condong ke sana, nggak begitu. Semuanya sama. Terus taat asas peraturan. Ketika ada peraturan yang sudah berlaku, misalnya di pondok pesantren atau di sekolah, setiap sekolah itu memiliki sebuah peraturan, kita harus taat. Ketika kita berada di Indonesia mempunyai peraturan, kita harus taat. Ketika kita berada di jalan, mulai dari di jalan, kita harus taat peraturan untuk tidak menerobos lampu merah. Itu salah satu hal terkecil yang harus kita pertimbangkan. Hal yang kecil yang seringkali kita lalai. Kita tidak boleh menerobos lampu merah. Itu adalah pembelajaran yang sangat dari hal sepele itu bisa mengubah karakter kita. Lalu at-ta'awun, tolong menolong, setia kawan, gotong royong dalam kebaikan dan takwa. Kita harus tolong menolong dalam kebaikan. Jadi kalau kita harus, ketika ada kawan kita yang ingin berbuat kebaikan, kita harus menolong.
kita harus membantu. Karena ketika kita membantu orang melaksanakan suatu kebaikan, maka kita pula akan mendapatkan kebaikan itu, gitu ya. Misalnya kawan kita ada yang mau belajar daring, dia HP-nya rusak, ajak bareng-bareng, ayo bareng sama saya belajarnya pakai HP saya, begitu. Itu salah satu tolong menolong dalam kebaikan. Atau ada kawannya yang nggak punya sepeda untuk berangkat ngaji, nggak punya motor untuk berangkat ngaji, ayo ikut saya, bareng saya berangkat ngajinya, berangkat sekolahnya bareng saya, gitu. Itu tolong menolong dalam kebaikan. Artinya itu adalah pembelajaran al-mabadi' khaira ummah, pembelajaran yang baik untuk menjadikan karakter kita menjadi karakter yang baik. Lalu yang kelima, al-istiqomah, ajek itu ya, ajek itu harus kita itu melaksanakan itu dengan terus menerus, nggak sekali dua kali terus selesai, sekali dua kali tiga kali selesai. Kita harus terus menerus melaksanakan itu dalam waktu yang terus menerus, istiqomah, berkelanjutan. Nah, gitu ya. Yang poin kelima, al-istiqomah. Jadi kita ketika melaksanakan suatu kebaikan, kita harus istiqomah. Jadi kesimpulannya, mabadi' khaira ummah itu terdiri yang tadinya 3 butir, tapi setelah Munas di Lampung, di Bandar Lampung, ditambah 2 butir lagi, jadi menjadi al-mabadi' al-khamsah. Yang tadinya 3 menjadi al-khamsah 5, yaitu as-sidqu, apa tadi asidku, kejujuran atau kebenaran atau kesungguhan dan keterbukaan. Lalu al-amanah, bisa dipercaya. Lalu at-ta'awun, tolong menolong, setia kawan, gotong royong dalam kebaikan dan takwa tentunya. Lalu al-adalah, ya, al-adalah kita harus adil, objektif. Ingat, bangun tidur, merapikan tempat tidur, itu adil. Bangun tidur, pulang sekolah, meletakkan baju pada tempatnya, menata kembali sepatu kita, kita tidak menggunakan pakaian sekolah untuk main. Itu sesuatu yang kecil yang harus kita awali, harus kita lakukan dari awal, karena itu juga akan berpengaruh jangka panjang kepada kita. Nah, terus al-istiqomah, lakukan secara terus menerus, tidak sekali dua kali terus berhenti, sekali dua kali 3 kali berhenti, tidak ya. Artinya ya, jadi kesimpulannya begitu, mabadi' khaira ummah itu adalah gerakan oleh NU pada zaman dulu, gitu ya, gerakan NU untuk membentuk umat, khususnya orang-orang NU menjadi umat terbaik, umat yang berkarakter mulia, seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW sebagai suri tauladan untuk kita, gitu ya. Karena Rasulullah diutus ke dunia untuk menyempurnakan akhlak. Jadi gerakan mabadi' khairul ummah adalah gerakan khususnya untuk orang NU untuk menjadi umat terbaik yang berakhlakul karimah, insan kamil, untuk menjadi orang-orang yang berkarakter berbudi baik dengan 5 nilai, seperti al-syidqu, al-amanah, at-ta'awun, al-adalah, dan al-istiqomah, gitu ya. Mungkin itu saja pembelajaran kali ini tentang mabadi' khairul ummah. Kakak Airi, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.